berdiri jongkok sendiri gitu, tapi dibantu oleh orang tuanya, dibantu berdiri, kemudian dibantu berjalan. Nah, akhirnya apa? Cepat bisa berjalan, tapi ada fase yang terlewatkan, yaitu fase merayap, merangkak, dan berdiri jongkok. Nah, hai sahabat Torika, bertemu kembali dengan saya Yokanan Nugroho. Kali ini dalam konten tips and trick ya. Nah, tentunya ini adalah sambungan dari atau part kedua dari materi yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, yaitu penting nggak sih kita tahu pertumbuhan fisik dan motorik anak gitu ya. Nah, kali ini kalau kemarin kita membahas tentang konsep dasarnya untuk memahami apa sih pertumbuhan itu dan apa perkembangan fisik motorik itu. Nah, kali ini adalah tipsnya bagaimana kita meningkatkan tumbuh kembang anak kita gitu ya. Nah, oke. Yang pertama, tips untuk meningkatkan pertumbuhan anak. Seperti yang sudah kita bahas di waktu lalu, bahwa pertumbuhan anak itu bergantung pada genetika, makanan, kemudian gerak fisik dari anak. Nah, karena itu tipsnya pastinya kembali berhubungan dengan makanan. Satu, yaitu makanan harus sehat dan seimbang. Kalau dulu makanan itu 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Tapi sekarang oleh Kementerian Kesehatan sudah diganti. Ya, tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi makanan sehat seimbang. Oke, nah yang kedua, olahraga ya pastinya, atau gerak fisik yang cukup. Nah, apa sih olahraga yang baik atau gerak fisik yang baik buat anak-anak agar pertumbuhan mereka bisa bertumbuh dengan optimal? Bagus, pertama lari murah meriah, jalan murah meriah, naik sepeda ya. Kalau mereka sudah bisa naik sepeda roda 2, itu juga bagus, murah meriah itu. Tapi kalau ada yang sedikit butuh berbiaya, ada yang lebih bagus lagi, yaitu dengan berenang. Nah, berenang itu sebenarnya sangat baik sekali untuk meningkatkan pertumbuhan anak, baik secara tingginya, kemudian dari koordinasi tangan dan kaki, kemudian juga bisa baik juga untuk mengembangkan pernafasan anak-anak itu. Karena pada anak-anak dalam tanda kutip yang berkebutuhan khusus, mereka memang ada beberapa kasus yang mengalami ada gangguan pernafasan, ada gangguan motorik. Nah, hal ini terjadi karena mereka kurang aktivitas olahraga atau kurang bergerak. Makanya itu kita sarankan berenang. Ya, berenang itu semuanya bisa dapat gitu ya. Latihan nafas dapat, latihan koordinasi tangan, kanan, kaki, mata, semuanya juga dikembangkan dalam aktivitas berenang. Nah, yang tidak kalah pentingnya, tips yang ketiga adalah tidur yang cukup. Nah, terutama anak-anak ini pada masa perkembangan gitu ya, jadi memang benar-benar harus tidur yang cukup. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah saya baca, maupun mengikuti di jurnal atau di YouTube, itu ada yang menyarankan tidur siang minimal 1 jam ya, di antara jam 11, jam 12 sampai jam 1 itulah. Itu yang tidur yang bagus, karena di waktu itu ada regenerasi dari otak, sel otak kita. Nah, itu ya. Kemudian yang harus diatur lagi terutama adalah jam tidur malam. Ya, jam tidur malam, yaitu kurang lebih 8 jam malam hari, antara jam 21 sampai dengan jam 5 pagi. Itu waktu yang sangat baik untuk istirahat. Mengapa? Karena di pukul 11 sampai dengan pukul 4 pagi, 3 pagi lah, itu otak kita atau tubuh kita melakukan detox racun-racun tubuh gitu ya, kemudian melakukan regenerasi sel gitu ya, sehingga sangat baik sekali kalau anak-anak kita bisa istirahat pada pukul 21 sampai dengan pukul 5 pagi
Ya, nah ini harus tercukupi ya waktu istirahat anak-anak. Nah, bagaimana nih Pak Yo untuk kasusnya anak-anak dengan yang ada gangguan pola tidur gitu ya, malamnya begadang, pagi atau siangnya tidur gitu ya. Nah, ini memang banyak kasus juga yang kita alami di Aurika, anak-anak Aurika ada juga yang demikian begitu ya. Nah, ini selalu saya menyarankan bahwa mengurangi tidur sore begitu. Biasanya anak-anak yang kemudian tengah malam ini bangun atau malamnya bergadang, karena mereka sekitar jam 3, jam 4 sore itu mereka tidur begitu ya. Bangun-bangun sudah jam 7, jam 8 malam baru bangun. Nah, hal ini kemudian menyebabkan energi mereka cukup, apalagi mereka minum susu, kemudian makan makanan yang bisa menghasilkan energi atau makan makanan yang manis, snack misalnya. Nah, ini memberikan energi yang lebih pada anak-anak kita. Anak saya tidak main gadget Pak Yo, karena beberapa saya just ini pasti karena putranya main gadget ini Bu, makanya tidur malam. Atau mungkin karena nonton TV sehingga putra-putrinya tidurnya malam. Enggak Pak Yo, anak saya tidak tidur malamnya bukan karena gadget, bukan karena nonton TV, tapi nggak bisa tidur. Ketika saya tanya tadi, akhirnya terjawab bahwa mereka tidur pada waktu setelah asar, bangun-bangun sudah jam 7, jam 8 malam, itu sehingga energinya cukup-cukup lagi gitu ya untuk beraktivitas di malam hari. Dan ya kita orang tua sudah capek, lelah, sementara anak-anak masih strong. Oke, baik, itu yang perlu diatur ya. Jadi sehingga pada saat mereka di jam-jam 3 atau jam 4 itu mulai ngantuk, berikan aktivitas yang membuat mereka happy sehingga mereka tidak jadi ngantuk dan tidak jadi tidur. Insya Allah ketika mereka beraktivitas di jam-jam itu, nah mereka malamnya sudah bisa lelah dan ngantuk. Tidurnya tadi yang dipastikan adalah di antara jam 11 atau jam 12 siang. Jadi tidak di atas jam 3 sore baru tidur, tapi istirahatnya adalah istirahat siang. Kenapa? Karena itu untuk memperbaiki sel otak anak-anak kita. Oke, semoga bisa dicoba ya. Oke, pastinya itu tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Nah, sekarang tips melatih meningkatkan perkembangan fisik motorik. Nah, kalau tadi pertumbuhannya, sekarang perkembangannya. Terkait dengan motorik kasar, apa saja yang bisa kita lakukan? Kita kembalikan dulu pada masa anak-anak. Apa sih yang harusnya anak-anak mampu dan anak-anak lakukan pada tahapan perkembangan? Yang pertama pastinya anak harus bisa merayap dengan baik. Ya, merayap itu seperti kadal. Jadi seluruh tubuhnya ini kayak tentara nih merayap. Gitu ya, semua tubuhnya merapat di tanah atau di lantai. Nah, mereka harus bisa bergerak kanan kiri. Ya, ini selain memberikan olah gerak pada tubuh, juga melatih koordinasi. Karena apa? Pergerakan harus bergerak tangan kiri yang maju ke depan, kaki kanan yang maju. Demikian juga sebaliknya, tangan kanan yang maju, maka gantinya adalah kaki kiri yang maju. Nah, ini untuk merayap ya. Nah, kalau merayap sudah mampu, tahap motorik kasar kedua apa yang perlu dimampu oleh anak juga, yaitu merangkak. Nah, merayap dan merangkak ini adalah aktivitas yang sangat-sangat bagus untuk melatih koordinasi motorik tangan dan kaki anak-anak kita. Biasanya nih, kalau pada waktu masa bayi dulu, masa anak-anak dulu di usia di bawah 7 tahun, mereka tidak 7 bulan maksud saya, di bawah usia 7 bulan mereka tidak melewati fase merayap dan merangkak. Biasanya memang ada perkembangan motorik kasar yang tidak lengkap gitu ya. Makanya kemudian ada berpengaruh pada beberapa anak yang saya tangani terkait dengan speech delay, kemudian beberapa anak yang ada gangguan pada konsentrasi. Itu ketika saya tanya pada mamanya, mama apa dulu melewati fase merayap?
Ada yang menjawab, lewat Pak Yo, tapi hanya sebentar saja gitu ya. Ada yang menjawab, tidak Pak Yo, tidak melewati masa merayap, tidak melewati masa merangkak. Jadi ketika dia berpindah satu tempat ke tempat yang lain itu dengan duduk, kemudian dia bergeser begitu. Jadi tidak dengan merayap atau merangkak gitu ya. Nah, kemudian dia berdiri. Nah, berdirinya pun tidak berdiri jongkok sendiri gitu, tapi dibantu oleh orang tuanya, dibantu berdiri, kemudian dibantu berjalan. Nah, akhirnya apa? Cepat bisa berjalan, tapi ada fase yang terlewatkan, yaitu fase merayap, merangkak, dan berdiri jongkok. Nah, berdiri jongkok ini sebetulnya bertujuan utama menguatkan otot-otot paha, otot-otot kaki anak ini, sehingga koordinasinya akan bisa berkembang dengan baik begitu ya. Nah, ini makanya penting menjadi dasar. Ketika sudah terlewatkan, ya balik lagi kita berikan latihan itu, merayap, merangkak, berdiri jongkok, kemudian berjalan sambil berjongkok begitu ya. Seperti kata itu kalau ini ya, jalan jongkok gitu ya, atau jalan melompat kata gitu. Nah, selain itu kita juga bisa melatihkan koordinasi anak untuk bisa mampu berjalan dengan baik dengan berjalan di 2 garis ya. Kita buat 2 garis misalnya. Kemudian anak diminta mengikuti jalan di garis itu. Nah, kalau sudah mampu berjalan seimbang, lurus, mengikuti 2 garis, kita jadikan 1 garis. Nah, ini bukan jalan ala Peragawati ya. Biasanya calon-calon Peragawati itu memang diajarin begitu. Jalan 2 garis dulu gitu, kemudian jalan 1 garis ya. Nah, ini sangat baik sebetulnya untuk melatih keseimbangan dan perkembangan motorik kasar anak-anak kita. Berikutnya berlari. Ya, lari. Berlari. Ini bagus setiap pagi lah, orang tuanya juga biar ikut beraktivitas olahraga pagi gitu ya, jalan kaki sambil lari keliling kompleks itu luar biasa. Kemudian aktivitas lain, lempar tangkap bola, menendang bola ya, lempar tangkap bola dan menendang bola. Nah, ini juga sangat baik karena ini melatih kemampuan untuk motorik kasar ya, melatih kemampuan motorik kasarnya anak. Ya, artinya berkoordinasi antara tangan kanan dan tangan kiri dengan kakinya kalau dia harus menendang bola gitu ya. Nah, aktivitas berikutnya adalah melompat. Nah, melompat itu anak-anak di usia di bawah 3 tahun mungkin mereka baru 2 kaki. Ya, mereka melompat 2 kaki. Tapi kalau sudah 1 tahun ke atas, harusnya mereka sudah bisa fase berdiri 1 kaki, kemudian melompat 1 kaki. Nah, ini kalau tidak bisa, ya memang harus dilatihkan lagi, begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tips melatih motorik halus. Kalau tadi melatih motorik kasarnya, maka sekarang adalah melatih motorik halus. Pak Yu, masa sih harus? Ya harus, begitu ya. Kenapa? Karena motorik halus ini seperti yang saya sudah sampaikan di part 1 bahwa motorik halus ini sangat penting gitu ya untuk nanti kesiapan anak dalam belajar di sekolah. Belajar di sekolah mungkin butuh menggunting, kemudian butuh melipat kertas untuk yang di kelompok bermain. Kalau yang di TK mereka sudah belajar mulai mewarna, kemudian menulis huruf, menulis angka gitu ya. Karena zaman sekarang mau tidak mau gitu ya, di TK itu harusnya memang secara usia belum boleh mengajarkan membaca, menulis, berhitung begitu ya. Tapi realita di lapangan menuntut sesuatu hal yang berbeda. Akhirnya di Aurika sendiri pun kita juga mengajarkan membaca, menulis, berhitung, tapi dengan cara yang menyenangkan pastinya, menyenangkan buat anak-anak sehingga anak-anak tidak merasa mereka sedang dituntut untuk belajar menulis dan berhitung. Nah, ini kemampuan belajar menulis, membaca, berhitung, ini semua basicnya ada di kemampuan motorik halus pastinya. Kalau kemampuan motorik halus mereka bagus, insya Allah
perkembangan akademik mereka juga bagus, kecuali dalam tanda kutip memang secara kognisi memang tidak berkembang atau ada masalah atau ada gangguan pada kognisi anaknya. Tapi insya Allah kalau secara kognisi bagus tapi ada masalah di motorik halus, memang ada gangguan pada perkembangan bahasa, kemudian menyebabkan ada gangguan pada kemampuan membaca menulisnya, begitu, ketika kemampuan motorik halus ini tidak matang pada usianya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya, tipsnya sekarang untuk melatih perkembangan motorik halus anak? Awali dengan sesuatu yang mudah nih, ya, nyobek-nyobek kertas, sobek-sobek kertas nih. Itu aktivitas yang murah meriah melatih motorik halus anak, sobek-sobek kertas. Nanti kalau sudah kertasnya disobek-sobek, kemudian diremas-remas ya, diremas-remas. Atau boleh alternatif lain, boleh menggunakan agak sedikit berbiaya, sedikit berbiaya ya, meremas bola yang ada bunyinya titot titot titot, gitu. Atau mungkin ada sekarang banyak bentuk-bentukan hewan gitu ya. Ada bebek, ada katak, ada apapun binatang yang bisa berbunyi. Nah, ini boleh untuk melatih meremas. Ya, atau mungkin plastisin. Nah, kalau plastisin mungkin kita tidak harus membeli ya. Tapi tetap saja harus berbiaya. Artinya kita harus menyediakan tepung terigu, kemudian minyak, pewarna makanan agar menarik gitu. Tapi kalau mau yang simpel-simpel saja bisa langsung membeli di toko gitu ya. Nah, tips yang ketiga, permainan yang ketiga yang kita bisa melatih kemampuan motorik halus anak, yaitu dengan apa istilahnya, menjumput atau mengambil biji-bijian, mulai dari biji yang besar sampai biji yang kecil. Misalnya kita awali dengan jagung, gitu ya, lebih besar bisa diambil. Kemudian akan menurun lebih kecil sedikit, misalnya kacang hijau, gitu. Mungkin lebih kecil lagi, ya, beras, gitu ya. Nah, semakin kecil lagi pakai apa yang lebih kecil dari beras ya? Mungkin pakai apa ya yang lebih kecil? Kalau ada yang tahu, sahabat Awika, boleh dong ditulis di kolom komentar kira-kira biji-bijian apa saja nih yang bisa digunakan untuk latihan motorik halus dengan cara menjumput atau mengambil biji-bijian ini. Boleh dong, bantu saya untuk menuliskannya di kolom komentar. Oke, nah yang kelima, belum, yang keempat ya, yang keempat. Kita ajari anak cara memegang pensil. Nah, sebelum ke krayon, cara memegang pensil dulu. Atau krayon juga boleh, tapi bukan yang krayon bulat ya posisinya, yang bentuk segitiga atau yang ada sisi-sisinya itu ya. Kenapa? Karena anak-anak belum mampu kalau mereka harus bisa pegang langsung yang bentuknya halus lingkar. Jadi mereka kita kasih, kalau misalnya ternyata kok adanya itu, misalnya kita berikan tambahan atau yang kita biasa kenal dengan grip. Nah, itu pensil atau krayonnya bisa dimasukkan ke grip itu untuk kemudian belajar memegang. Mulai dari grip yang besar, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, kemudian tanpa menggunakan grip atau langsung pada pensil dan krayonnya, gitu ya. Oke. Kemudian belajar menggunting. Ya, ini juga bagus itu untuk melatih motorik halus anak dan koordinasi mata. Ya, koordinasi mata dan tangan ya. Menggunting lurus dulu. Kalau sudah lurus, kemudian berpatah-patah. Kalau sudah berpatah-patah, berkelok-kelok. Kalau sudah berkelok-kelok, gunting yang berbentuk pola. Nah, itu insya Allah akan melatih motorik halus anak dengan baik. Kemudian kita tingkatkan lagi kemampuannya dengan membuat garis ya, mulai dari garis bebas tujuh, mau buat apa saja, penting mereka war gitu ya. Apa itu war ya, melingkar gitu ya. Nah, kalau sudah, arahkan, mulai kita buat garis putus-putus gitu atau titik-titik gitu, kemudian kita minta mereka ngiti garis lurus dulu. Oke, kalau garis lurus sudah, garis zigzag. Kalau garis zigzag sudah bisa, terus garis melengkung. Nah, itu.
Kalau sudah mampu membuat garis, tingkatkan dengan mulai mewarna, ya, mewarna bebas. Bebas saja mereka kasih krayon warna untuk membuat kreasi mereka, mewarna bebas saja. Kemudian kalau sudah, baru diarahkan dengan bentuk-bentuknya. Oke. Nah, kalau sudah nih, tingkatan yang lebih sulit lagi. Kalau usianya sudah 3 tahun ke atas, mereka pasti sudah tidak hanya menggunakan kaos gitu ya, tapi mereka juga kadang menggunakan hem. Nah, seperti ini, yang pasti menggunakan kancing atau resleting gitu ya, tidak lagi yang tanpa kancing atau tanpa resleting, tapi model baju udah ada model baju yang kancing dan resleting. Tidak selamanya anak-anak bisa dibantu oleh orang tua gitu ya. Jangan, sayang Pak, lama. Wah, ini masang kancing satu baju aja bisa sampai 15 menit sendiri, Pak, belum terpasang. Kita sudah keburu-buru, udah Pak, nggak apa-apa, dipasangkan saja begitu ya. Tapi ini sebetulnya tidak baik gitu, karena ini akan menurunkan kemampuan motorik halus anak. Ya, nah, termasuk salah satu tip dan triknya untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak adalah belajar melepas ya, melepas dan memasang kancing, mulai dari kancing yang besar, gitu ya, untuk yang kancing besar-besar itu, kemudian agak lebih kecil sampai dengan kancing yang paling kecil untuk baju hari-hari anak kita. Insya Allah kalau kita dengan tekun melatihkan itu, pasti mereka bisa, gitu ya. Buka tutup resleting itu juga penting diajarkan. Pada anak-anak tertentu memang tidak perlu gitu ya, cukup melihat orang tua melakukan, mereka sudah bisa melakukan. Tapi pada anak-anak tertentu yang memang mereka ada masalah pada perkembangan motorik halusnya, untuk menarik resleting belum tentu mereka bisa, dan itu harus diajarkan atau dilatihkan. Itu ya. Oke. Nah, yang terakhir tip dan triknya adalah melatih belajar makan. Itu juga salah satu bagian dari perkembangan motorik halus anak. Itu ya. Nah, untuk melatih bagaimana menyendok makan yang benar, ya jangan langsung tiba-tiba langsung ke makanan ya. Kita main-main sajalah, main-main dulu dengan anak-anak tadi. Kita sempat belajar memindahkan biji-bijian dengan cara menggunakan jari, 2 jari kita. Nah, sekarang kita menggunakan sendok gantinya gitu ya. Misalnya biji-bijian taruh di piring, satu piring, yang satu piringnya piring kosong gitu ya. Kemudian disendok, pindahkan, sendok, pindahkan sampai anak-anak benar-benar mampu, tidak ada yang biji-bijian yang tercecer ya. Sambil sesekali pastinya kita selingi dengan bagaimana makan yang sesungguhnya dengan menggunakan makanan yang asli begitu ya, sambil tetap terus belajar sehingga tidak lagi makanan itu berjajaran ketika mereka harus makan menggunakan sendok. Oke, itu saja sahabat Aurika tips trik untuk mengembangkan, meningkatkan pertumbuhan anak dan meningkatkan perkembangan fisik motorik anak. Semoga bermanfaat dan memberikan sebuah wacana baru buat sahabat Aurika dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.